Harga RAM sekarang tuh udah level hoak banget gak sih? Bukan naik pelan-pelan tapi loncat drastis gila. Kita ngomongin DDR5 ya, yang dulu upgrade 16 GB itu rasanya ya masih affordable banget. Sekarang harganya bikin mikir ulang itu kayak buat apa coba? Kenapa? Apakah ini cuma inflasi biasa atau kelangkaan stok atau gimana? Enggak. Ini kombinasi geopolitik, AI, dan keputusan bisnis yang ya nggak berpihak kepada konsumen. Maksudnya bukan kepada manusia-manusia individu ya. Soalnya RAM ini diborong langsung sama AI buat improve AI atau ya gitulah. Pertama kita ngomongin soal tarif. Sebagian besar RAM dan komponen elektronik lainnya itu produksinya ya di Cina atau pakai supply chain yang nyambungnya ke sana. Di pasar Amerika sekarang kena tarif 25%. Dan perusahaan mereka nggak mungkin nanggung itu. Mereka pasti bakal ngelempar langsung ke pembeli gitu ya. Nah kita kan di Indonesia mungkin ya nggak langsung kena 25% itu. Tapi harga global tetap keangkat karena supply chain itu yang nyambung semua. Tapi ini belum yang paling bikin harga meledak. Yang bikin meledak itu AI. Sekarang semua orang lagi lomba bikin AI. LLM, chatbot, generative model. Lah apalah itulah. Dan buat training AI mereka butuh GPU. Bukan GPU yang ini, GPU ya. Dan GPU itu butuh memori khusus yang namanya HBM. Nah masalahnya perusahaan kayak Samsung, SK Hynix, Micron yang nguasain hampir seluruh produksi RAM dunia, mereka lihat satu hal. Keuntungan buat RAM untuk AI itu lebih gede daripada langsung ke konsumen individu gitu ya. Dan akhirnya produksi DDR4 dan DDR5 dikurangi, supply turun tapi demand tetap tinggi. Harga naik. Jadi dua-duanya kena dengan dampak ini. Sekarang kita bahas dampaknya. Orang mikir ya udahlah, nggak usah rakit PC atau apa. Enggak, goblok, RAM juga dipakai di HP ya. Kalau kalian nggak kepikiran, RAM, HP, laptop dan ya perangkat lainnya gitulah. HP pakai RAM, laptop kamu pakai RAM, tablet, konsol juga pakai RAM. Kalau harga RAM naik, biaya produksi HP juga ikut naik. Oke, pause dulu videonya. Maskot channel gue mau ngomong. Terima kasih, sudah nonton sejauh ini. Kua mau ngomong kalau, kua butuh head support kalian untuk bantu channel ini terus berkembang agar cepat monet. Klik satu subscribe saja sudah berarti buat kua, lalu tonton setidaknya selama mungkin yang kalian mampu, boleh dicepetkan durasinya ya kedua kali, oke itu doang selamat menonton. Contoh sederhananya, flagship yang pakai 12 GB RAM atau 16 GB RAM, sekarang biaya komponennya jauh lebih mahal dibandingkan beberapa tahun lalu. Itu sebabnya harga flagship sekarang bisa tembus 20 jutaan. Laptop juga sama. Kalau orang mahal, laptop nggak mungkin tetap murah. Makanya sekarang kamu lihat laptop spek biasa aja, harganya udah belasan juta. Upgrade RAM bawaan pabrik, harganya nggak masuk akal. Dan ini bukan cuma karena teknologinya makin canggih. Ini karena prioritas industri udah geser. Dulu ya fokus ke kita-kita ya, tapi sekarang AI kontol. Jadi ya semua orang ya pilih cuan gitu, keuntungan, duit ya gitulah. Dan lucunya lagi ini bukan yang pertama. Maksudnya bukan pada bagian RAM-nya ya. Di tahun 2017 ada crypto, mining bikin GPU langka, GPU langka ya. 2020 bikin krisis chip. Dan tahun-tahun ini ya, belakangan ini 2026 AI meledak gitu ya. Setiap kali satu krisis selesai muncul yang baru. Dan sekarang AI belum kelihatan melambat gitu ya, kayaknya nggak bakal pernah sih. Artinya harga RAM kemungkinan nggak akan balik kayak dulu lagi. Kita mungkin udah masuk new normal gitu ya. Anjing, udah kayak COVID aja tuh. Dimana 16 GB RAM jadi standar minimal, 32 GB jadi kebutuhan untuk buat nyaman, untuk gaming atau buat edit berat gitu ya. Dan harga upgrade yang nggak lagi murah. HP kelas menengah mungkin bakal tetap di 4-8 gigaan, tapi flagship mungkin bakal mempertahankan karena udah dikontrak ya untuk pembelian RAM-nya. Dan laptop ya naik pelan-pelan ya, tapi tanpa kita sadari. Jadi kenapa gua sebut harga RAM ini hoak? Karena ya perpaduan antara geopolitik dunia dan AI yang ngeborong atau ngelahap semua RAM yang ada di dunia ini. Terus ya gitulah. Tapi ya jelas-jelas ini bukan sekadar inflasi biasa. Seperti yang tadi gue bilang, ini adalah campur aduk urusan global, tarif dari Donald Bebek gitu ya. Kalian tahu sendiri. Tapi secara logika pasar ini masuk akal sih. Demand tinggi, supply dialihkan, margin dikejar. Hasilnya kita bayar lebih mahal. Selamat datang di
di mana teknologi cuma naik performanya sedikit, tapi naik harganya drastis. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu makin paham atau sadar atau ya sekedar nambahin wawasan, dukung aja channel ini karena gue udah stres bikin video kayak ini terus. Ada kontol hitam, ada kontol hitam. Kontol hitam sangat besar, gelombang pantat tuh kesakitan. Kontol panjang, ada kontol panjang masuk